Selamat datang kembali di tutorial saya. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Blender ya, tentunya. Kemudian di sini kita melihat ada satu objek cube. Saya akan mengatur dulu, mengaktifkan fitur screen cast key yang ada di aplikasi Blender. Nah, tekan N. Kemudian di sini saya sudah mengaktifkan add-on-nya ya. Jadi fitur screencast key-nya sudah bisa diakses melalui jendela ini. Nah, saya akan memperbesar dahulu gambar mouse-nya, juga memperbesar teks yang nantinya akan muncul jika saya menekan tombol-tombol di keyboard saya. Nah, gambar screencast key ini bertujuan agar Anda bisa melihat tombol yang saya tekan dan bagian mouse yang saya klik. Nah, kali ini kita akan membuat satu karakter ya, karakter yang mungkin sudah banyak dikenal, sudah mendunia, yaitu karakter Danbo. Nah, karakter Danbo ini adalah sebuah karakter yang menyerupai kardus ya. Ya, kita akan mendownload terlebih dahulu gambar yang akan kita jadikan referensi nantinya. Kita jadikan gambar acuan. Nah, kita cari saja di Google ya, karena di Google itu penyedia gambar yang cukup lengkap ya. Kita cari saja walaupun resolusinya tidak terlalu tinggi. Nah, kita pilih bagian gambar. Nah, kita akan memilih satu yang kira-kira cocok untuk dijadikan referensinya. Kita akan pilih satu gambar yang mana ya? Kita cari-cari dulu ya. Kita cari-cari ya, usahakan gambarnya tidak membuat Anda bingung ya saat membuat karakter nantinya, karena sebenarnya karakter Danbo ini cukup sederhana untuk dibuat di aplikasi Blender. Nah, jadi kita tidak akan susah-susah nanti untuk membentuknya, karena bentuk dasarnya itu kotak ya. Nah, sisa kita nanti akan mengskala satu persatu dan menyesuaikan bentuknya. Nah, saya kira saya memilih yang gambar yang ini saja. Nah, karena mudah ya, bisa dimengerti, kemungkinan bisa dimengerti nih ukuran-ukuran nantinya, bagian kepala, tangan, badan, dan juga kakinya. Nah, sebenarnya saya sudah mendownload satu gambar tekstur untuk Danbo itu sendiri. Nah, silahkan Anda download juga, yang nanti kita akan memberi tekstur di objek yang akan kita buat nanti. Nah, sebentar Anda bisa melihat gambar teksturnya yang bagaimana ya. Ini saya menunggu loadingnya dulu ya. Saya sementara menunggu loadingnya, atau langsung di download saja ya. Sepertinya lebih begini pun sudah cukup untuk dijadikan referensi walaupun bukan high definition ya. Saya akan coba download dulu. Nah,
ini agak lambat ya, karena mungkin jaringan yang saya gunakan agak lambat. Jaringan wifi yang saya gunakan lambat ya. Nah, saya akan coba download dulu gambar ini. Sabar ya. Nah, saya akan mendownloadnya dulu ya. Download gambar ini. Nah, saya simpan di tempat yang memudahkan kita nanti untuk mengambilnya. Nah, kita harus tahu posisi gambarnya kita letakkan di mana. Nah, sementara saya akan menaruhnya di satu folder ya, dengan folder tekstur yang sebelumnya sudah saya download terlebih dahulu ya. Nah, ini dia folder teksturnya. Nanti saya akan taruh gambarnya di sini. Saya beri nama dulu. Sini saya akan beri nama Danbo 2 ya. Seperti itu. Saya sudah simpan. Nah, setelah itu kita lanjut ke aplikasi Blender. Nah, untuk memasukkan gambar backgroundnya di sini tekan N saja, terus kita cari background image. Nah, di sini, bukan, ini display ya. Nah, di sini di bawah folder motion tracking kita centang dulu background image-nya, terus kita klik add image, terus open. Kita klik open dan kita cari tempat di mana kita menyimpan gambar background yang akan kita masukkan tadi. Nah, terus kita pilih Danbo 2. Kita open atau klik 2 kali juga bisa. Nah, ini kita pilih front ya, karena nantinya kita akan membentuk objek-objek ini dari tampilan depan. Nah, tekan numpad 1 dulu. Nah, kenapa belum terlihat? Karena kita masih berada di mode user perspektif. Nah, untuk menampilkannya kita harus berpindah ke mode front orthographic. Tekan nomor 5 atau numpad 5 pada keyboard. Selanjutnya kita atur posisi gambar backgroundnya ini ya. Kita atur posisinya agar memudahkan kita untuk membentuk objek-objek yang kita buat nantinya. Nah, setelah posisinya sudah memungkinkan atau sesuai dengan yang kita harapkan, kita mulai membentuk ya. Kita atur dulu. Saya mulai membentuk dari kepala dulu. Kita skala X ya, S terus X. Kemudian kita tambahkan satu objek yang akan kita buat sebagai bentuk badannya ya. Shift A, kemudian add. Saya lupa menaruh kursor 3 dimensinya di tengah. Untuk menaruh kursor 3 dimensi di tengah, tekan Shift kemudian C. Nah, Shift A untuk menambahkan,
S untuk skala objeknya, G untuk grab. Kita skala Z lagi, skala ke atas. Nah, kemudian kita atur posisinya. Nah, inilah fungsi dari gambar referensi ya, supaya bentuk yang kita buat nantinya tidak melenceng dengan objek yang sebenarnya. Nah, usahakan setiap Anda membentuk suatu karakter harus memiliki satu gambar acuan atau gambar referensi. Usahakan Anda mendownloadnya dulu sebelum membentuk karakter agar hasilnya lebih sempurna. Nah, di sini kita akan menambahkan satu objek lagi, kita sisa duplikat, Shift D, terus kita atur posisinya, G untuk menggrab atau menggeser, S untuk skala. Mungkin untuk yang baru belajar ya, bisa melihat tutorial saya yang sebelumnya, dimana di sana saya telah menjelaskan dasar-dasar dari aplikasi Blender ini sendiri. Di sana akan ya yang telah saya upload sebelumnya menjelaskan tentang tools, fungsi-fungsi dari tools Blender. Ya, bagi pemula silahkan lihat tutorial saya yang sebelumnya. Apabila di sini kurang jelas, karena di sini saya tidak akan menjelaskan lagi tentang fungsi-fungsi dasarnya ya. Saya hanya menjelaskan tentang proses-prosesnya saja. Tidak menjelaskan fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi toolsnya seperti grab, skala, extrude dan sebagainya. Nah, di sini kita sudah memiliki dua objek bentuk kakinya ya. Kita duplikat lagi satunya, terus kita akan bentuk tangannya. Nah, di sini saya tidak akan memberi armatur ya atau tulang. Saya tidak akan memberi tulang, melainkan saya hanya membentuk satu persatu objeknya karena karakter Danbo ini karakter yang sederhana ya, yang cukup mudah dan saya kira tidak perlu menggunakan armatur atau tulang karena kita tidak akan menganimasinya di sini. Kita hanya menyesuaikan bentuknya, terus kita nantinya akan merender. Ini sekedar membuat satu objek yang sederhana hanya untuk merender. Nanti kalau kita ingin menganimasi, saya akan mengusahakan membuat satu video lagi ya tentang menganimasi karakter. Nah, untuk melihat gambarnya dari samping, kita sisa mengganti keterangannya di background image tadi ya. Kita atur bentuknya dari samping, setelah tadi dari depannya. Sekarang kita atur bentuknya nampak dari kanan. Kita seleksi dulu tangannya, kedua tangannya ya. Terus kita skala Y untuk skala depan belakang. Atur skalanya. Kemudian kita seleksi kedua kakinya. Nah, kita skala lagi. Ingat selalu melihat gambar referensinya agar bentuknya tidak melenceng dari bentuk yang sebenarnya. Di sini kita tidak akan terlalu detail ya. Seperti di bagian kepalanya nampak pada gambar memiliki kita lihat di sini, ubah lagi menjadi front untuk nampak depan. Nah,
kita bisa perhatikan di bagian gambar referensinya memiliki saklar di bagian kepalanya. Nah, di sini kita akan tidak akan membuat itu, cuma membuat objek saja terus memberi tekstur. Nah, di sini kita akan memberikan menambahkan mengekstrud lagi ya di bagian di atas kakinya itu. Nah, pindah ke mode select modenya edge, terus kita extrude bagian depan dan belakangnya ya. Nah, setelah itu kita skala Y. Ingat, kita ganti dulu ke median point dari apa tadi, median point ke, nah seperti itu, kita skala ke depan dan ke belakang. Kita ganti pivot pointnya tadi ya, kita sudah ganti pivot pointnya. Nah, begitupun di bagian sampingnya, kita skala X. Nah, seperti itu. Jadi dia akan membaginya agak keluar ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat, kita bisa atur lagi, kita lihat lagi gambar referensinya. Nah, sepertinya ini agak ke bawah ya, terlalu besar. Kita akan geser semua edge-nya ke atas, GZ, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita coba skala ke dalam. Oh, nah ini salah ya, kita akan menskala bagian depan belakangnya terlebih dahulu, kemudian bagian kiri kanannya, agar bagian bawah dari bentuk ini tidak mengecil ya. Nampak, kita lihat tadi mengecil. Kita akan seleksi dulu bagian depan dan bagian belakang. Kita skala Y, S, terus Y. Nah, geser mouse, klik kiri. Kemudian bagian kiri dan kanannya kita seleksi juga, terus skala X. Kita skala X seperti itu. Nah, cukup. Saya rasa cukup ya. Kemudian kita akan memberi sedikit detail di bagian kepalanya. Nah, pada karakter aslinya kan di bagian bawahnya tidak memiliki face ya, kalau istilahnya dia tidak memiliki face. Kita hapus bagian face yang bawah pada kepalanya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita sudah bisa lihat. Nah, maka akan nampak seperti itu dari bawah. Kita geser sedikit mungkin ya. Selanjutnya kita beri dulu pengaturan, kita tambah pengaturannya, terus generate bevel seperti itu untuk memperhalus ya. Nantinya akan memperhalus sudut dari objek yang terlalu siku, terlalu tajam. Nah, kita akan memperhalusnya di add modifier tadi, setting, terus add modifier, kita pilih bevel. Nah, jika kita perhatikan di sini, kita akan tambahkan
nilainya di sini. Nah, kita perhatikan bagian sudutnya ini ya, sudah nampak halus, namun kurangnya kita tambahkan lagi. Nah, seperti itu. Kita tambahkan kemungkinan agar nilainya cukup menyerupai objeknya ya. Tidak apa-apa jika kalian ingin jika teman-teman ingin menggunakan cara sendiri ya, tapi di sini saya akan hanya menggunakan generate bevel, terus saya juga akan menggunakan solidify. Kita akan mensolidkan ya. Salah, kenapa saya pilih RL lagi. Nah, kita hapus dulu bagian yang ini. Kita hapus, tekan gambar X nya tadi ya, terus kita pilih solidify. Nah, ini tujuannya jika tadi bentuk dari ini tipis ya. Nah, jika kita menambahkan angkanya di sini, kita tambahkan nilainya. Nah, nampak pada gambar ini sudah menjadi tebal. Nah, seperti itu. Kita beri nilai 220 mungkin. Ya, itu cukup. Kemudian kita akan mengatur bagian-bagian lainnya seperti ini ya. Bagian tangan. Jika kita perhatikan di gambar referensinya, gambar acuannya, bagian tangannya itu nampak terbelah seperti kardus ya. Nah, kita atur dulu yang bagian ini. Bagian badannya kita beri generate array, terus nilainya kita kurangi ya. Kita kurangi semua dulu. Nah, terus kita tambahkan sedikit-sedikit. Tambahkan agar sesuai dengan bentuk kepalanya. Terus kita beri segmennya 5. Nah, ini cukup mungkin ya. Selanjutnya kita tambah solidify-nya agar yang tadinya tipis menjadi tebal. Nah, seperti itu. Sudah mirip kardus. Iya. Agak tebal. Karena kalau bentuknya tipis bukan kardus namanya, tapi kertas. Nah, setelah itu bagian kaki. Nah, kita akan beri juga belahan pada kakinya. Tekan Ctrl R. Nah, seperti itu. Maka muncul garis pembelah. Kemudian klik kiri ya. Kita akan hapus keduanya dulu. Ctrl Tab. Kemudian salah. Kita coba belah dulu. Nah, di sini kita belah, nampak terbelah sampai di atas ya. Kita undo dulu, Ctrl Z. Nah, kemudian kita akan hapus dulu dua face bagian bawah yang ini. Nah, Ctrl Tab, face, kita seleksi kedua face ini, terus X. Atau bisa juga dengan tombol delete. Atau backspace juga bisa. Kita tekan X, kita akan hapus dua face ini, terus pilih face, tekan X, terus pilih face. Nah, kemudian kita berganti lagi ke mesh select modenya edge. Nah, kita seleksi dua edge ini, kita skala X ke dalam. Nah, seperti itu. Terus kita sesuaikan ya ukurannya. Sesuaikan dulu, ini agak rumit
agak rumit untuk saat ini karena agak jauh. Nah, kita perdekat dulu, kita lihat dari bawah. Nah, kontrol numpad 7 untuk melihat dari bawah. Nah, skala X kita atur di sini, skala X, S kemudian X. Terus jika sudah sesuai kita klik kiri, karena kalau klik kanan bentuknya akan kembali seperti semula. Nah, seperti itu mungkin ya. Kita akan menggrabnya ke bawah. Terlebih dahulu kita atur seperti yang tadi ya. Kita tambah pengaturannya bevel, kemudian nanti kita tambahkan solidify-nya. Kita tambahkan dulu nilai bevelnya di sini. Nah, segmennya 5. Kemudian add modifier lagi, pilih solidify. Kemudian tambahkan nilainya di sini menjadi nah, segitu. Nah, ini belum kelihatannya, kita geser ke bawah. Kita grab Z, G, kemudian Z. Nah, ini sudah nampak ya. Sesuai dengan bentuk aslinya. Sebenarnya bentuk ini cukup mudah untuk dibuat ya. Mungkin teman-teman juga akan mudah mengerti ya untuk bagi para pemula, untuk para pemula, teman-teman yang baru belajar. Nah, sebenarnya saya juga baru belajar. Kita hapus saja ininya, terus kita akan duplikat kaki bagian kirinya. Seleksi, klik kanannya, Shift D untuk duplikat, kemudian tekan X untuk menggesernya ke samping. Klik kiri untuk menyetujui posisinya. Nah, geser ke kanan, GX, ke kanan dari objek ya, bukan ke kanan dari kita. Nah, untuk memberi kaki kanannya kita hapus juga bagian tangannya. Kemudian kita akan atur tangan yang kirinya saja. Kemudian nanti kita akan menduplikat ke tangan bagian kanannya. Nah, seperti itu. Tapi kita belum memberi belahan ya. Kita akan memberi dulu belahan seperti yang kita lakukan pada bagian kakinya tadi. Kita beri dulu, masuk ke edit mode, tekan tab, Ctrl R untuk belah, memberi salah ini. Kenapa saya tekan H lagi, hidden lagi. Saya Ctrl Z untuk mengunduh, kemudian Ctrl R. Nah, sudah nampak garis belahnya, garis pembaginya. Nah, kita akan hapus face bagian bawah seperti cara waktu kita membentuk kakinya tadi ya. Ctrl Tab, kemudian pilih face, kemudian seleksi dua face yang bagian bawah, kemudian dihapus. Nah, Ctrl Tab lagi, kemudian pilih Edge. Nah, terus seleksi Edge bagian kiri dan kanan bagian tangan ini. Terus extrude, tekan E, kemudian skala S. Kita setelah tekan S, tekan lagi X ya, supaya mengskalanya kiri kanan, kemudian geser ke dalam. Nah, setelah posisinya seperti itu, bentuknya seperti itu, kita beri pengaturan seperti bagian kaki, badan, dan kepalanya. Yaitu kita beri pengaturan segmennya. Agar
tidak terlalu siku ya, tidak terlalu tajam bagian sudutnya. Kita atur di sini nilainya. Nah, setelah itu kita tambah pengaturan solidify. Kita beri nilainya di sini. Mungkin 150 tadi ya. Nah, kita coba lihat bentuknya. Kita menggesernya lagi ke bawah ya. Masuk ke edit mode lagi. Nah, kemudian kita akan menduplikatnya. Ingat ya, sebelum menduplikat usahakan kembali dulu ke tampilan depan. Nah, setelah posisinya sudah diatur seperti itu, kita akan mengatur nilainya. Dari sini ya, nilai kepalanya itu tadi 220, maka kita atur lagi nilainya di sini menjadi 220 untuk semua bagiannya. 220 bagian kakinya 220, terus kaki yang satunya lagi 220. Nah, seperti itu. Jika sudah selesai, kita hilangkan dulu bagian background image-nya. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memberi tekstur pada objek ini. Nah, sebelumnya kan saya telah mendownload gambar tekstur untuk karakter dan bow-nya. Di sini kita akan memasukkan kita akan unwrap ya masing-masing bagian dari karakter ini. Kita mulai dari kepala dulu. Kita ubah modenya menjadi cycle render agar hasil rendernya lebih nyata. Nah, kita akan tekan U untuk unwrap. Kita masuk mode edit dulu, seleksi semua, terus U, unwrap seperti itu. Nah, di sini kita belum memasukkan gambar teksturnya. Di sini kita bisa pilih tekstur. Nah, bentuknya seperti bola. Kita klik. Kemudian di sini use nodes. Kemudian di bagian ini kita tampilkan previewnya. Kita pilih diffuse saja ya, karena objeknya tidak mengkilap. Kemudian kita ganti ke image tekstur pada bagian colornya. Kemudian kita akan pilih open. Kemudian kita pilih akan membuka gambar teksturnya. Terus di bagian yang di bawah ini seperti gambar foto ya, kita pilih gambar yang tadi. Nah, di sini sudah nampak ya. Kita untuk lebih jelasnya kita bisa berpindah ke mode tekstur. Nah, di sini kita bisa mengatur vertex yang ada di bagian ini agar mendapatkan gambar tekstur yang sesuai.
Nah, kita atur satu persatu vertexnya seperti itu. Biasanya kita akan membutuhkan sedikit kesabarannya untuk tahap texturing. Nah, karena kita harus menyesuaikan satu persatu agar gambar tekstur pada objeknya sempurna. Nah, kita akan mengatur satu persatu vertex ini. Kita sesuaikan dengan gambarnya. Nah, seperti itu. Kita ambil lagi vertex yang ini. Nah, sudah saya sebut tadi ya, bahwa proses ini butuh kesabaran. Ini akan agak lama ya. Nah, namun sebenarnya menyenangkan sih, karena ya ada nilai seninya lah. Nah, kita atur satu persatu vertexnya. Kemudian di tahap selanjutnya sebenarnya sisa merender ya. Nah, ini tahap yang hampir bagian akhir, kedua terakhir lah, tahap texturing ini. Karena sebelum kita merender, kebetulan kita, alternatifnya untuk texturing bisa menyeleksi semua semua bagian vertex yang kita akan bertekstur, atau alternatifnya kita bisa mengatur face per face-nya atau face demi face. Kita ganti dulu sini face, kemudian kita seleksi face bagian yang akan kita bertekstur, kemudian kita akan atur posisinya seperti itu. Nah, jadi kita memberi tekstur dari face yang satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu kan. Di gambar bagian samping itu sudah nampak ya tekstur yang kita buat ini. Nah, gambar tekstur ini bisa Anda cari di Google ya. Ada banyak sebenarnya. Namun saya pilih yang ini karena saya rasa ini cukup detail ya. Seperti yang kita lihat, ada gambar barcode-nya segala, ada gambar QR-nya segala, ada gambar mudah pecahnya, ada gambar handle with care, logo-logo yang seperti itu ya. Jadi saya rasa ini cukup detail ya untuk dijadikan gambar tekstur. Nah, di sini bagian atas saya lupa beri garis pembelah. Sebenarnya teksturnya ini, nah seperti itu. Kita atur seperti itu. Nah, terus kita atur bagian belakangnya lagi. Kita seleksi semua. Kita atur semua. Nah, kita geser ke sini karena teksturnya seperti itu ya. Sekali lagi ya, butuh kesabaran. Jadi jika ingin mendapatkan hasil yang baik, Anda harus bersabar untuk proses texturing ini. Nah, saya jamin hasilnya akan memuaskan. Jika Anda ingin coba membuat sendiri, atau jika Anda penasaran ya, Anda bisa coba
Jika ingin mendownload aplikasi Blendernya, Anda bisa mendownloadnya di situs resmi Blender dan mendownload aplikasinya secara gratis di www.blender.org. Tulisannya www.blender.org ya. Nah, Anda bisa mendownloadnya di sana secara gratis. Aplikasi Blender ini aplikasi yang gratis ya, open source, dan kapasitasnya juga tidak besar seperti aplikasi-aplikasi 3 dimensi yang lainnya, sudah berbayar besar pula. Nah, Blender ini sangat instan karena selain gratis juga kapasitasnya tidak perlu menyita memori yang banyak. Nah, cuman kita butuh terus belajar dan terus belajar lagi agar hasil desain atau hasil rancangan atau hasil yang kita buat sempurna. Walaupun sebenarnya tidak ada yang sempurna ya. Kata teman aku sih cuma rokok yang sempurna. Nah, kita beralih ke bagian badannya ya. Nah, kita lakukan cara yang seperti tadi. Namun seperti tadi kita seleksi masuk ke mode edit, tab, terus tekan U, terus unwrap. Kita seleksi face-nya satu persatu ya. Terus kita akan atur vertex demi vertexnya. Di sini saya agak bingung ya, gambar badannya saya lupa tadi seperti apa. Nah, saya akan aktifkan lagi. Di sini background image-nya. Nah, saya tadi sudah menghapusnya ya. Saya lupa. Saya ingin menggunakannya lagi. Saya buka lagi ya background image-nya. Nah, bagian badannya seperti itu ya. Nah, kita akan bentuk sesuai. Kalau di sini bagian badannya sepertinya tidak ada ya, cuma bagian tangan dan kepala saja. Kita sesuaikan saja ya. Kita ambil bagian-bagian yang memungkinkan untuk dijadikan tekstur badan bagian depannya. Kita akan coba di sini dulu. Kalau seumpamanya bagus, kita pakai bagian yang itu dulu. Nah, kita atur, kita coba ambil bagian amazon.co.uk. Ini kurangnya karena ada garis ya, jadi saya rasa kurang bagus. Nah, kita bisa perhatikan gambar badannya itu terlalu besar, tulisannya amazon.co.uk nya. Tapi kita coba dulu atur.
Kita coba perlebar. Nah, itu kan jelek. Nah, kita coba dulu ya di gambar yang mana ya. Kita coba seleksi dulu. Kita perlebar ke bawah ya. Nah, seperti itu bagus tidak ya? Kita coba perlebar ke samping lagi. Atau kita coba bagian yang lain dulu. Tunggu dulu, kita coba skala, kita balik sama sound UK nya. Jika kita sesuaikan dengan gambar referensi, sedangkan di tekstur ini tidak punya, kita coba bagian logo Amazonnya. Kita coba di sini. Nah, saya rasa kurang bagus ya, seperti orang sedih ya. Bagaimana nih? Kita coba ke tengah kan. Kurang bagus ya sepertinya. Kita gunakan yang atas tadi saja. Nah, bagian yang ini saja. Cuma kita perbaiki lagi, sesuaikan saja. Kalau kita pakai semua, ada yang bagian yang tidak terambil ya. Kita coba dulu. Kita atur agar rata ya. Setelah itu kita geser ke bawah. Ke atas. Nah, kita lihat lagi. Dari dekat geser lagi ke atas. Nah, seperti itu, sepertinya bagus ya. Kita perkecil yang ini agar tidak terlalu. Nah, seperti itu. Ini agak bagus seperti itu ya. Kita seleksi lagi bagian ini. Agak lama ya. Kita seleksi dulu agar hasilnya lebih bagus ya. Kita harus bersabar. Nah, kita atur satu persatu vertex-nya. Atur seperti itu. Bagian yang ini juga. Ini ada pemberitahuan lagi dari Facebook. Ahmad Fadilah mengomentari kiriman Anda. 29 pemberitahuan baru lainnya. Hapus saja. Nah, kita lanjutkan.
atur satu persatu ya. Kita atur lagi bagian yang ini. Setelah itu kita perbaiki lagi. Sekarang bagian belakang. Kita ambil tekstur bagian yang ini. Wah, itu tadi suara perkutut ya. Bukan suara saya. Terus kita atur lagi, perbaiki lagi. Nah, kita atur yang ini lagi. Tuh kan, sudah saya bilang dibutuhkan kesabaran. Agak lama memang. Jadi jangan bosan ya. Untuk belajar jangan bosan. Supaya ilmunya lebih cepat didapat, dimengerti. Nah, kita ambil bagian yang ini ya. Sebenarnya bisa agak lebih cepat ya. Kita tinggal mengskala vertex ini. Jika ingin meratakan, kita seleksi saja seperti itu, skala X. Nah, kita seleksi lagi 2 bagian bawahnya, geser ke bawah, G kemudian Y. Nah, agak beda ya dengan jika kita mengedit 3 dimensi. Ini kan berupa gambar, jadi hanya 2 dimensi, cuma memiliki dimensi X dan Y. Sementara jika kita mengedit 3 dimensinya, kita membutuhkan 1 dimensi lagi, yaitu Z. Kita pilih bagian yang kanan lagi. Mungkin itu celananya ya. Iya, celana kanannya. Celana dan bunya. Kemudian kita atur. Mungkin akan saya percepat sedikit ya. Nah, sampai di tahap ini kita sudah memberi tekstur untuk semua karakternya. Kita tutup jendela yang ini ya. Kemudian ini dari solid mode. Kita coba lihat ke tekstur mode, viewport shadingnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan atur
Anda bisa lihat kita atur dulu 3D kursornya untuk menempatkan, nanti kita akan menempatkan titik itunya, titik objeknya, inti dari objeknya agar berpusat di bagian 3D kursornya. Kita atur dulu 3D kursornya, kita harus lihat dari samping, kemudian selanjutnya lihat dari depan. Nah, terus tekan Ctrl Alt Shift C, terus set origin to 3D cursor. Jadi kita mengatur masanya, originnya ke 3D cursor. Jadi kita akan memindahkan originnya itu, origin dari objeknya itu, dari bentuknya ke posisi yang kita inginkan, yaitu dalam hal ini 3D cursor ya. Nah, Ctrl Shift Alt C, kemudian kita pilih origin to 3D cursor seperti ini. Terus kita akan lakukan bagian kakinya. Kenapa kita harus memindahkan originnya? Karena origin, jika kita merotate, maka originnya itu akan berpusat dari sana. Objeknya itu akan berpusat putarannya dari origin itu. Nah, bagian ini juga jangan lupa ya, Ctrl Shift Alt C, terus pilih set origin to 3D cursor. Nah, jika sudah, kedua bagian tangan dan kedua bagian kakinya, sekarang kita atur bagian kepalanya. Kita akan pindahkan ke bagian, kemungkinan di bagian lehernya, jadi tepat di tengah-tengahnya. Lakukan seperti tadi, Ctrl Alt Shift C, terus set origin to 3D cursor. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jika kita mau rotasi, maka akan berpusat di origin tersebut. Selanjutnya kita akan mengubah nama-nama dari bagian-bagian karakter ini ya. Seperti, nah, kita masuk ke bagian objek. Nah, terus objek yang gambar kubus itu kita ganti namanya dari sini. Kita ganti namanya ini dulu, badan ya. Kemudian ini tangan kiri, kemudian yang satunya kita rename juga tangan kanan. Kemudian bagian kepalanya kita beri nama kepala. Selanjutnya bagian kakinya kita beri nama juga ya. Bagian kaki ini bagian kaki kanan, kita beri nama kaki kanan, dan ini kita rubah jadi kaki kiri. Nah, setelah itu maka kita mendapati nama-nama yang berbeda agar kita memusatkan semua bagian ini kepada badannya ya. Jadi apabila badan kita pindahkan, maka semua bagian yang mengikat ke bagian badannya ini ikut berpindah. Nah, kita bisa coba sementara. Nah, seperti itu. Kita coba bagian kakinya. Sebenarnya ini sama fungsinya seperti apabila kita ingin menganimasi ya, cuma ini tanpa armatur atau tanpa tulang. Nah, bagian ini ya nampak kelihatan. Kita ingin memberi tekstur juga karena, nah, kita buka
jendelanya ya, tambahkan jendela, terus kita edit lagi bagian ini, skala Y kemudian titik, seleksi 3 ini, skala Y kemudian titik, terus skala bagian kedua bagian ini, skala X kemudian titik, agar vertexnya sejajar. Nah, skala lagi yang ini, skala X kemudian titik. Jadi kita atur dulu, ketik S untuk skala, kemudian atur arahnya skala X atau Y seperti sesuai yang kita inginkan, kemudian titik agar sejajar. Dan kini kita akan menyesuaikan, menambahkan ini. Kita akan mengaturnya agar bagian tengahnya itu tepat di garis ya, supaya gambarnya menyerupai belahan pada tangan bagian atasnya. Terus kita atur lagi tangan bagian kanannya, bagian atas kanannya kita atur seperti tadi, skala Y titik, bagian ini juga skala Y titik, terus ketiga bagian vertikalnya skala X titik. Kemudian kita atur seperti tadi, A untuk seleksi semuanya, G untuk menggeser. Kemudian kita atur agar garis tengah itu tepat di tengah-tengah garis pada teksturnya, agar nampak seperti belahannya ya. Nah, seperti itu saya rasa cukup. Kemudian kita akan coba memberi ekspresi. Jadi kita mengatur bentuknya. Nah, sini kita sudah bisa mengatur ya. Nah, kita buka lagi background image-nya. Nanti kita akan tiru gerakan atau posisi dari background image. Kita geser dulu. Nah, kita rotasi seperti itu. Kita rotasi dulu X, R. Kita rotasi ke depan. Kemudian yang satunya ke belakang mungkin ya. Terus bagian ini sebaliknya. Nah, mungkin seperti itu ya. Bagian kepala kita putar sedikit, RZ kemudian RX, rotasi X. Kemudian bagian tangannya kita rotasi juga, rotasi Y. Kita atur rotasi Z lagi, kemudian rotasi X, rotasi Z, rotasi X lagi. Nah, kemudian tangan yang bagian kanannya kita rotasi X, kemudian rotasi Y seperti itu. Kita agak keluarkan sedikit rotasi Y. Kemudian bagian kaki, oh ya, bagian ini ternyata ke depan, kita rotasi X. Nah, terus bagian satunya rotasi X, terus ke belakang kan. Kita atur kepalanya, kayaknya sepertinya kurang ke bawah. Mungkin seperti itu ya. Nah, setelah itu kita kunci dulu. Kita akan kunci membatasi transform.
transform lock. Jadi kita akan membatasi gerakan-gerakannya. Nah, bagian kepala dulu kita kunci lokasinya, lokasi dari objeknya, supaya tidak bisa bergeser lagi. Nah, jika kita buka kuncinya, kita bisa menggesernya. Nah, jika kita kunci di sini, maka objek kepalanya tidak bisa bergeser lagi. Terus kita kunci juga skalanya agar skalanya tidak berubah ya. Terus bagian tangan kita kunci lokasi, kita kunci skala. Ingat ya, jangan kunci rotasi agar kita bisa merotasi bagian-bagian itu. Kecuali bagian badan. Nah, diatur seperti itu. Bagian kaki ini kita hanya mengaktifkan rotasi X, sehingga jika kita ingin merotasi bagian yang lain maka hanya aktif rotasi Z-nya. Kemudian bagian ini bisa ke seluruh rotasi ya. Nah, seperti itu. Kita akan memberi objek lantai. Terlebih dahulu kita akan memposisikan 3D kursornya ke tengah. Kemudian kita geser, cukup seleksi badannya saja. Kita kunci dulu skalanya. Kita geser ke atas. Nah, maka semuanya akan ikut. Kita tambahkan objek plane di sini. Nah, kemudian kita atur kameranya mungkin ya. Tekan numpad 0 untuk kamera. Terus centang di bagian lock kamera to view agar bisa mengatur posisi kamera dengan mengatur layarnya. Selanjutnya kita edit bagian plane ini, masuk ke mode edit, terus seleksi 3 vertexnya, terus grab Z, grab ke atas. Kita atur posisi lampu ini ya. Seperti ini. Kita atur lampunya agar berada di sini. Nah, kita atur world-nya, kita naikkan agar tidak terlalu gelap. Kemudian kita akan coba merender. Kita atur resolusinya 1366 x 768. Kita ubahnya di 100%. Terus light pad-nya ini tidak usah kayaknya. Kita tambah saja 8 points. Kemudian bagian performa kita centang semuanya. Performance kita centang semua. Terus tekan F12, kita lihat ya hasil rendernya akan seperti apa. Ini masih di hasil render sampel ya. Jadi hasil rendernya tidak terlalu sempurna. Jika kita ingin menyempurnakan hasil render, maka di light path kita bisa mungkin mengubahnya ke direct path. Kemudian di bagian lainnya kita pilih final. Bagian shadingnya kita pilih final untuk hasil akhir yang hasil rendernya seperti itu. Kita save dulu ya. Kita save dulu. Kita beri nama dan bu. Terus kita simpan di sini. Save Blender file. Nah, hasil rendernya seperti ini. Ini masih render standarnya, masih render percobaan. Kita save. Nah, sekian dulu tutorial ini. Terima kasih telah menyaksikan.